Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrar Ramadan syahrus siyam. Huwallazi an'amana bi ni'matin katsirah hatta nastati'a an nasuma fi hadzal syahri. Salatan wa salaman ala Rasulillah alladzi ja'a bidinil Islam liyahmilan nas minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah Maha Pengasih meskipun hambanya tidak pernah berterima kasih. Allah Maha Penyayang meskipun hambanya jarang sembahyang. Salawat bertangkaikan salam mari kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak mulia membawakan agama Islam ke permukaan bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya melainkan untuk beribadah kepadaku, hanya untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan yang mulia ini, terkadang manusia itu lupa bahwa kewajiban puasa itu adalah suatu kewajiban yang amat harus kita laksanakan. Terkadang orang hanya untuk mencari rezeki, berjualan dan lain sebagainya, hingga tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebenarnya boleh sih untuk tidak berpuasa, boleh sih untuk tidak sholat, tapi ada 5 syarat yang harus kita tunaikan. Syarat ini memang bukan berasal dari Al-Quran, karena suatu ketika ada seorang bertanya kepada ulama Sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau berkata, "Ya Aba Ishaq, inni masrufun ala nafsi fa'arid ala ma yakunu jaziran wa mustanqidhan liqalbi." Wahai Abu Ishaq, berilah nasihat kepadaku yang mana saya gemar melaksanakan maksiat. Mendengar kalimat ini, maka Abu Ishaq berkata, apabila engkau mampu melakukan atau mampu memenuhi 5 syarat ini, maka silahkan kamu bermaksiat, silahkan kamu tidak puasa, silahkan kamu tidak salat. Mendengar ini, pemuda itu penasaran, apa syaratnya wahai Abu Ishaq? Maka dijelaskan bahwa syarat yang pertama, idza aradta an ta'siyallah fala ta'kul rizqahu. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar perkataan ini, sang pemuda mulai heran. Bagaimana mungkin wahai Abu Ishaq, saya tidak memakan rezeki yang Allah berikan, sedangkan semua rezeki di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Ishaq bertanya, kalau kamu tahu demikian, apakah layak kamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka pemuda itu berkata, saya tidak sanggup wahai Abu Ishaq. Coba berikan saya syarat yang kedua. Maka Abu Ishaq berkata lagi, syarat yang kedua, apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taskun fi ardihi. Janganlah kamu tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pemuda semakin heran. Lalu di mana saya tinggal wahai Abu Ishaq, sedangkan langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Benar wahai pemuda, engkau tahu itu. Apakah engkau masih pantas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu Abu Ishaq mengatakan syarat yang ketiga. Yang ketiga, apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibhas maudi'an la yarakallah. Engkau boleh bermaksiat, tapi cari tempat yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatmu. Ini mustahil wahai Abu Ishaq. Mana mungkin Allah tidak melihat? Allah itu maha melihat, maha mengetahui dimanapun kita berada. Oleh karena itu, tidak selayaknya engkau bermaksiat, sedangkan Allah itu maha melihat, bahkan kamu bersembunyi dimanapun, Allah maha mengetahui. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, syarat yang keempat, apabila kita ingin tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama Ibrahim bin Adham, yang keempat adalah idza ja'aka malikul maut liyaqbidaka. Apabila datang malaikat maut ingin menjemputmu, coba katakan kepadanya, akhirkan ajalku sehingga saya melaksanakan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Apakah kita sanggup untuk menegosiasi malaikat maut? Apakah kita mampu bernegosiasi kepada malaikat maut untuk kematian kita? Fala, tidak ada yang sanggup wahai saudaraku semua. Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan diri ketika malaikat maut sudah mengetok pintu kita, assalamualaikum, kalau kita memang beriman, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adapun yang terakhir, syarat untuk tidak melaksanakan perintah Allah, apabila datang malaikat Zabaniyah membawamu ke neraka, maka jangan mau, kata nasihat Ibrahim bin Adham. Maka laki-laki ini mulai berpikir, sehebat apapun saya di dunia ini, sehebat apapun ilmu bela diri yang kita miliki, tidak akan sanggup melawan malaikat Zabaniyah yang mampu menggiring kita ke neraka. Oleh karena itu jamaah, marilah kita menyadari bahwa kewajiban kita terhadap muslim, kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa ada korupsi? Mengapa ada kebatilan? Mengapa ada pencurian? Karena orang tersebut tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah, orang yang selalu menunaikan sholat ibadah 5 waktu, tidak akan mau berbuat korupsi, tidak akan mau berbuat mencuri dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun kesuksesan orang yang sholat itu adalah terletak pada bagaimana sikapnya. Ketika ada orang yang masih mau mencuri, berarti sholatnya belum diterima atau bahkan belum dihayati. Sebagaimana fungsi dari ayat tersebut adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kata Allah, salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi mustahil orang yang melaksanakan salat mau mengkorupsi, mau berbuat mencuri dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan kita pada kesempatan ini, tidak ada alasan untuk dapat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehebat apapun kita, kecuali kita bisa melaksanakan yang 5 syarat yang diberikan oleh Imam Ibrahim bin Adham tersebut. Namun itu mustahil wahai saudaraku semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.